Anugerah Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib bagi hidup kita. Kita bersyukur karena pada hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan itu senantiasa menyertai jalan kita. Kita wajib bersyukur, kita patut bersyukur sebab Tuhan itu baik, sungguh baik dan teramat baik. Mari saudara, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita akan memulai ibadah ini, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sebab Engkau Allah yang sangat baik. Pada hari ini Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan, kembali kami datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Engkau telah melakukan banyak hal yang dahsyat di luar pikiran kami. Bukti kami ada Tuhan, itu adalah bukti kasih setiamu dalam hidup kami. Layak Engkau Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dari awal sampai berakhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami muliakan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang. Kami bawa hati kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami naikkan pujian sembah kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Mari saudara angkat suaramu, berikan suaramu dari hati yang terdalam. Sebab Tuhan melihat akan ketulusan hati kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami naikkan pujian, kami naikkan pujian. Mari saudara angkat suaramu, kita menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Kami bersyukur Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Ajaiblah Engkau Tuhan dalam hidup kami, ajaib Engkau. Semua yang di surga memuji Tuhan atas kasih setiamu. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang ajaib Kau Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkau
hormat kami Tuhan hanya bagi Tuhan. Bila kami ada semuanya karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami hanya bisa mengatakan Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau sangat baik Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah di hidup kami. Segala pujian hormat Tuhan kami naikkan bagi-Mu, segala sorak-sorai pujian hanya kami agungkan bagi nama-Mu. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Sebab Dia itu baik. Tidak ada satupun keraguan bahwa kita dapat mengatakan Allah itu baik. Dia sungguh baik bagi hidup kita. Haleluya. Saudara, pada hari Minggu ini saya pribadi mengatakan dan setiap dari kehidupan saya pribadi dan kita semua, kita ada saat ini semua karena bukti kebaikan Tuhan. Satu kata saudara, Tuhan itu baik. Mari saudara kembali kita nyanyikan pujian ini yang berkata, Tuhan Yesus baik.
Engkau sungguh baik Tuhan. Hanya ini kata yang kami dapat ucapkan Tuhan, Engkau sangat baik. Mari Tuhan, pada saat ini Tuhan kami terus memohon akan bimbingan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berjalan. Engkau berjalan dalam kebenaran firman-Mu di depan kami Tuhan, dalam tiang awan dan tiang api. Sebab kami Tuhan tidak dapat berjalan sendiri. Hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi kebenaran dalam hidup kami, yang menerangi akan setiap jalan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang berbicara melalui firman-Mu, berjalanlah di depan kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang terus berjalan di depan kami, sebab kami tidak mampu Tuhan. Di hidup ini kami berjalan sendiri. Kami tidak mengerti Tuhan apa yang di depan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin Tuhan
Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa, kita boleh memasuki bulan Februari di tahun 2021 oleh karena kekuatan dan kebaikan Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kemurahan-Mu, anugerah-Mu. Hari ini di minggu pertama bulan Februari 2021 kami ada di hadirat-Mu, kami ada di rumah Tuhan, kami ada dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang memerdekakan kami. Kami siap dengan firman Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, yang ada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun kita berada, saya percaya bahwa Tuhan itu baik, Dia tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Puji Tuhan, tema kita bulan Februari adalah membangun kehidupan rohani dengan mendengar kebenaran. Saya ulangi, tema kita bulan Februari adalah membangun kehidupan rohani dengan mendengar kebenaran. Kebenaran yang dimaksud ini apa? Dan bagaimana supaya kita bisa memahami sebuah kebenaran. Saya akan baca firman Tuhan jadi dasar landasan bagi kita pada kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Membangun kehidupan rohani dengan mendengarkan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Pertumbuhan rohani adalah proses yang terus-menerus yang dialami oleh orang percaya. Saya ulangi, pertumbuhan rohani setiap orang percaya adalah proses yang kontinu dari waktu ke waktu sampai Yesus datang kedua kalinya dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada orang yang tamat dalam pertumbuhan rohani. Sehingga disebutlah dengan pertumbuhan rohani. Karena kita terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Cara bertumbuh salah satunya adalah dengan mendengar kebenaran. Ini yang menjadi topik kita pada pagi ini. Kita lihat bahwa firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes tadi adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada Allah. Dan inilah yang menjadi dasar sebuah kebenaran bagi orang percaya. Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk menjadikan kita sebagai anak Allah. Menjadikan kita serupa dengan Kristus untuk memenuhi kehidupan kita dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu tidak hanya sebatas kata-kata yang indah. Firman Tuhan itu firman Tuhan yang hidup. Karena itulah saat Tuhan berbicara, firman Tuhan akan terjadi perubahan. Pada saat firman Tuhan disampaikan terjadi perubahan. Karena firman Tuhan itu tidak hanya rangkaian kata-kata yang indah, tetapi ada kekuatan yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kebenaran itulah yang membuat kita semakin hari menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan menghasilkan kehidupan, menciptakan iman, menghasilkan perubahan, menaklukkan iblis, menyebabkan terjadinya mujizat, menyembuhkan luka, membangun karakter, mengubah keadaan, memberi sukacita, mengalahkan perlawanan, mengalahkan godaan, memompa harapan, melepaskan kuasa, membersihkan pikiran, menjadikan sesuatu, menjamin masa depan kita untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan atau kebenaran. Ayub pasal 23 ayat 12 dikatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku simpan ucapan mulutnya. Ayub, kalau Anda dan saya belajar tentang biografi cerita Ayub, Ayub mengalami penderitaan. Tapi dia dengan tegas mengatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Artinya apa? Dia tetap berpegang kepada kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang disebut dengan perintah atau firman Tuhan. Firman Tuhan adalah gizi rohani yang harus kita miliki.
Saya ulangi, firman Tuhan adalah gizi rohani yang harus setiap orang percaya miliki. Karena dengan firman Tuhanlah kita akan cakap menanggung perkara-perkara yang luar biasa. Tanpa firman Tuhan, kita hanyalah orang Kristen yang tidak mampu melakukan apa-apa. Firman Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita hanya jadi orang Kristen yang kurang gizi secara rohani. Maka perlu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini ada 3 bagian yang kita akan lihat tentang bagaimana kebenaran itu dapat mengubahkan hidup kita. Pertama, yang harus kita percaya dari firman Tuhan adalah mau menerima otoritasnya. Otoritas siapa? Ya otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa? Ya Allah sendiri. Alkitab harus menjadi standar otoritas dalam kehidupan orang percaya. Saya ulangi, Alkitab harus menjadi standar otoritas dalam kehidupan orang percaya. Baik benar, salah benar. Yang menjadi standar orang Kristen adalah Alkitab. Patronnya, polanya, roadmap-nya adalah Alkitab. Saya lakukan ini benar atau salah, standarnya adalah Alkitab. Memang ada hukum, memang ada norma, memang ada etika, tetapi semua terakumulasi dalam Alkitab. Alkitab mencakup semuanya. Standar moral otoritas orang percaya adalah Alkitab. Firman Tuhan merupakan otoritas tertinggi dari norma tradisi, budaya, norma agama dan selanjutnya. Jadi kalau kita mau menerima kebenaran, maka kita juga harus menerima otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi standar rohani orang percaya. Standar hidup orang percaya, standar perilaku sikap orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dengan demikian mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memberi kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya firman Allah atau sebuah kebenaran itu memang punya manfaat. Pertama untuk mengajar kita, oh ini benar, ini salah, kamu harus jalannya seperti ini, kamu harus melakukan ini supaya kamu beruntung dan berhasil. Yosua dikatakan ayat 1 ayat 7, dengarkanlah firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau berhasil dan beruntung. Ini mendidik kita, mengajar kita untuk kita bisa mengambil sebuah sikap keputusan yang tepat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dan dia bermanfaat mengajar orang-orang percaya. Dan juga menyatakan kesalahan. Oh ini benar, ini salah, kalau kita lakukan ini salah. Dasarnya apa? Kalau firman bilang salah, firman Tuhan bilang salah, ya salah. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Waktu kita menyadari bahwa kita mengalami hal-hal yang bukan daripada Tuhan, kita mungkin jauh daripada Tuhan, kita berbuat dosa, waktu kita dengar firman Tuhan hidup kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan, wawasan kita diubahkan, perilaku kita diubahkan. Kenapa? Karena kita mendengar kebenaran. Kebenaran yang pertama menjadi otoritas tertinggi orang percaya. Yang kedua, kita harus menerima kebenaran firman Tuhan itu. Itu tidak cukup kita hanya tahu firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tapi kita juga harus memenuhi firman Tuhan dalam hidup, hati dan pikiran kita. Kita mengamini firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu rema, firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Terimalah kebenaran firman Tuhan itu. Jangan di-reject, kita harus mereceive firman Tuhan itu. Karena tadi dia mengajar kita, dia menyatakan kesalahan. Dia mendidik kita untuk kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Memang firman Tuhan dikatakan seperti pedang bermata dua. Tidak enak memang kalau kita ini menerapkan firman Tuhan, tapi inilah yang harus kita lakukan. Terimalah kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami terobosan-terobosan rohani. Maka kehidupan rohani, gizi rohani kita menjadi orang yang sehat secara rohani. Karena kita terima kebenaran firman Tuhan yang menjadi gaya hidup orang percaya. Ada 5 cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan, menerima, membaca, meneliti, mengingat, dan merenungkan firman Tuhan.
Banyak orang yang percaya Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, mereka percaya. Tetapi mereka hanya tahu secara letter-let saja. Tapi mereka tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau yang baik mereka terima, kalau yang enggak baik mereka reject, ditolak, disisihkan. Oh, ini enggak pas untuk saya ambil kebenaran firman yang sesuai dengan saya. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Dia akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebabnya penting kita baca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan 5 menit saja sehari, maka dipastikan 1 tahun Anda akan habis membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu kalau hanya 5 menit. Ada yang 3 pasal, ada yang 5 pasal. Kalau kita baca firman Tuhan berulang-ulang, maka ada firman Tuhan yang terus menguatkan hidup kita. Yang terakhir, kebenaran yang harus kita terapkan adalah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Menerima, membaca, meneliti, menghafal, merenungkan firman Tuhan tidak ada artinya kalau kita tidak mengaplikasikannya. Kalau kita tidak terapkan dalam hidup kita. Ini yang dikatakan, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dari hari ke hari. Penerapan, pengaplikasian firman Tuhan ini sangat penting. Karena kalau kita tidak aplikasikan firman Tuhan itu hanya sebagai knowledge, sebagai pengetahuan saja, hanya saintis saja. Tapi kalau firman Tuhan kita aplikasikan, kita ejawantahkan, kita praktekkan dalam hidup kita, maka prinsip-prinsip inilah yang membuat kita terus bertumbuh di dalam kebenaran. Prinsip-prinsip firman Tuhan itu terus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu terus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau Anda mau bijaksana, mengambil keputusan yang tepat dalam apapun bentuknya, firman Tuhan adalah standarnya. Terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, firmanku, dan melakukannya, ia adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana akan didapatkan pada saat dia mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Seorang penulis buku yang terkenal D.L. Moody mengatakan demikian. Ini kalimat terakhir. Alkitab tidak diberikan untuk menambah pengetahuan kita. Tidak hanya untuk scientific knowledge kita, melainkan untuk mengubah hidup kita. Alkitab tidak diberikan untuk menambah pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah hidup kita. Inilah yang disebut dengan aplikasi dari kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu anugerah yang luar biasa, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi bagi kita. Firman Tuhan adalah dasar prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita setelah mendengarkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, dia merenungkannya dan mengaplikasikan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidupnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Amin. Haleluya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Boya rara boya se, ya rara boya se, ya rara boya se te querere boya rara ya se, ya rara boya se takara la bo, querere ya se takara la bo. Engkaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Boya rala boya se. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kebenaran-Mu lah yang membenarkan kami. Firman-Mu lah yang menguatkan kami. Firman-Mu lah yang mengubah hidup kami Tuhan. Haleluya, rada ya se te kerebo. Oh ya rada boya se. Oh ya rala ya sata karabo. Ya rala ya sata karabo. Haleluya Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas hidup kami masing-masing. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin, haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Firman-Mu adalah Allah sendiri. Pada mulanya firman itu sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pertumbuhan rohani kami dan melakukan kebenaran terpusat kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak hanya belajar firman Tuhan. Kami tidak hanya hafal firman Tuhan. Tetapi kami mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bertumbuh dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga kami serupa dengan firman-Mu. Setiap kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimanapun situasi kami, apapun yang sedang kami alami, satu hal yang kami percaya, firman-Mu mendatangkan mujizat, firman-Mu mendatangkan kesembuhan, firman-Mu mendatangkan pemulihan, dan kami percaya apapun yang terjadi dalam nama Yesus, jadi sesuai dengan iman kami,
kami sembuh, kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Makasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Pagi ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Tuhan Yesus, Indonesia memerlukan Engkau. Bangsa ini hanya perlu Engkau Tuhan. Kondisi dan keadaan yang tidak semakin membaik, hanya Yesus yang sanggup memulihkan bangsa kami. Tuhan Yesus, ampuni bangsa kami. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami. Tuhan Yesus, ada banyak jiwa-jiwa yang teriak, memanggil, memohon pertolongan-Mu. Tuhan, hadir untuk bangsa kami. Situasi sulit yang ada di bangsa kami, gempa bumi Tuhan, kelaparan, banjir, semua yang terjadi kami tahu tidak lepas dari rencana Tuhan. Tuhan akan memulihkan Indonesia. Bangsa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan bangsa kami akan mengatakan bahwa Yesuslah yang sanggup melakukan bagian tersulit atas bangsa ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri yang ada. Diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan untuk memikirkan, memutuskan terbaik untuk bangsa kami ini. Kami menyerahkan Provinsi Kalimantan Tengah. Berkati Gubernur kami, berkati keadaan yang ada, berkati Kabupaten Barito Timur, berkati Kota Tami yang Layang, pemimpin-pemimpin yang ada, tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif, Tuhan berkati. Mereka boleh bersinergi dan bekerja sama untuk membangun kota kami ini. Berkati kota ini Tuhan, kami berdoa dan kami serahkan Tami yang Layang dalam tangan Tuhan. Kami curahkan berkat, kami tumpangkan tangan kami, biarlah berkat Tuhan terus atas Tami yang Layang, berkati, tutup bungkusihan anak-anak Tuhan. Saya percaya orang yang berharap dan bersandar pada Tuhan akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Masyarakat yang ada dengan penghasilan yang ada, dengan pekerjaan yang ada, Tuhan juga berkati. Pembangunan yang ada di Barito Timur Tuhan berkati. Gereja-gereja yang ada di Barito Timur Tuhan berkati. Dari berbagai denominasi gereja Tuhan berkati. Boleh bekerja sama untuk memenangkan jiwa untuk Tuhan. Menyerahkan Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di gereja Parakletos Tami yang Layang. Yang sudah lama kami tidak bersua apapun kondisi kami yang ada di rumah dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir menilik melawat kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keperluan kami Tuhan cukupi. Tuhan penolong hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan perkuliahan mereka, baik perkuliahan secara daring, belajar secara daring juga Tuhan berkati. Berikan hikmat dan keberhasilan dan bagi anak-anak kami yang sedang belajar dan kuliah. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini aktivitas kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Berkati kami apapun profesi dan pekerjaan kami percaya Tuhan kami yang sama yang siap menolong kami dan berkati kami. Tuhan Yesus, di akhir doa ini kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mau angkatkan tangan kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dengan penuh ucapan syukur. Kita akhiri dengan doa Yabes. Kita nyanyi pujian ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk kita yang terlibat dalam pelayanan. Ibadah kita masih secara online dan terima kasih untuk semua yang sudah berkontribusi dalam kegiatan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.